wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 70 dari kelas B. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan folklore, bagaimana sejarah folklore di Indonesia, dan yang terakhir adalah apa saja jenis-jenis folklore. Baiklah, saya akan menyampaikan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan folklore. Secara etimologi, folklore berasal dari bahasa Inggris yang berarti folk atau kelompok, kelompok atau rakyat, dan lore yang artinya adat atau pengetahuan. Jadi, folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu kolektif kelompok yang disebarkan secara turun-temurun secara lisan atau melalui contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Ciri khas folklore yang pertama adalah penyebarannya biasanya melalui mulut ke mulut atau lisan, bersifat tradisional dan memiliki variasi atau versi yang berbeda-beda yang dan juga seringkali bersifat anonim atau tidak diketahui siapa pencipta aslinya, dan yang terakhir adalah menjadi milik bersama bagi komunitas tertentu. Yang kedua adalah bagaimana sejarah folklore di Indonesia. Sejarah folklore sendiri dikenal dunia melalui ketikan William Johnston memperkenalkan istilah folklore pada tahun 2000 pada 22 Agustus 1846 di Inggris, sedangkan folklore di Indonesia berakar dari budaya atau tutur oral yang kuat dari berbagai suku, diwariskan dari mulut ke mulut dan dari generasi ke generasi. Pewarisnya sering melalui pertemuan langsung antara pencerita dan pendengar, dan dengan seiring berjalannya waktu, folklore di Indonesia terdokumentasi dalam buku-buku sastra atau cerita rakyat untuk menjaga keasliannya dari versi yang bervariasi. Dan juga sejarah folklore di Indonesia juga setua peradaban di Nusantara itu sendiri. Kita bisa membaginya ke dalam beberapa fase besar. Yang pertama adalah praaksara. Sebelum mengenal tulisan, nenek moyang kita menggunakan folklore atau mitos dan legenda untuk menjelaskan fenomena alam, asal-usul suku, dan aturan moral. Ini adalah cara mereka bertahan hidup dan menjaga tatanan sosial. Selanjutnya ada pengaruh Hindu-Buddha, masuknya ekspos seperti Ramayana dan Mahabharata dari India berakulturasi dengan budaya lokal. Contoh seperti Semar atau Petruk dalam perwayangan adalah contoh folklore lokal yang menyisip ke dalam pakem India. Selanjutnya ada pengaruh Islam. Folklore mulai digunakan sebagai media dakwah atau dalam cerita Wali Songo yang penuh dengan unsur ajaib atau karomah yang menjadi bagian dari folklore religi kita. Selanjutnya adalah masa kolonial dan modern. Pada masa ini, folklore mulai didokumentasikan oleh para peneliti seperti kaum orientalis Belanda. Saat ini, folklore Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional dan daya tarik wisata seperti legenda Danau Toba dan Tangkuban Perahu. Selanjutnya atau yang terakhir, apa saja sih jenis-jenis folklore itu? Yang menurut para ahli folklore seperti Jan Holt Brunvat, folklore dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada folklore lisan atau verbal folklore, sepenuhnya berbentuk kata-kata baik diucapkan maupun dinyanyikan, seperti mitos. Cerita ini tentang dewa-dewi atau makhluk halus yang dianggap benar terjadi, contohnya Nyi Roro Kidul, legenda legend Nyi Roro Kidul. Lalu ada legenda, cerita rakyat dihubungkan dengan tokoh sejarah atau asal-usul tempat seperti Malin Kundang dan Roro Jonggrang. Lalu ada dongeng, cerita fiktif yang tidak dianggap nyata, biasanya untuk sekedar hiburan atau pesan moral kecil yang cerdik. Seperti contohnya Kancil yang cerdik. Lalu ada puisi rakyat, pantun, gurindam, dan juga syair. Lalu yang kedua ada folklore sebagian lisan atau verbal folklore, campuran antara unsur lisan dan unsur non-lisan atau fisik.
seperti permainan rakyat, contohnya congklak, gerobak sodor, atau egrang. Lalu ada upacara tradisional, upacara adat pernikahan, seperti upacara adat pernikahan, sekaten, atau ngaben. Selanjutnya ada tari rakyat, seperti tari kecak atau jaipong yang memiliki narasi di dalamnya. Lalu yang terakhir adalah folklore bukan lisan atau non-verbal folklore. Bentuknya nyata, secara fisik atau kebedaan. Contohnya seperti arsitektur rakyat, seperti rumah gundam, joglo, dan juga honai. Lalu ada kerajinan tangan seperti batik, ukiran kayu, tenun ikat. Lalu ada perhiasan, kebaya, keris, atau hiasan kepala daerah. Dan yang terakhir adalah makanan rakyat seperti rendang, tumpeng, atau jamu tradisional. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.